jagat raya. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Dialah yang berkuasa. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kita semua kelak akan kembali kepadanya. Ya, ada orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Kita masih bertahan. Tapi nggak lama, kita akan segera menyusul. Maka semoga Allah Azza wa Jal mematikan kita dalam kondisi Islam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Tanpa pertolongannya kita tidak akan dapat melanjutkan kehidupan ini. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak urusan dunia, baik itu yang berkaitan dengan tubuh kita, fisik kita, jiwa kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masyarakat kita, yang kita harus menghadapi. Dan urusan agama juga sama, bahkan itu lebih penting. Maka jangan pernah berhenti meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Kita membuat sebuah pengakuan dan ikrar yang tidak berhenti setiap harinya, bahkan berulang kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, seorang muslim yang mengaku beriman, maka mau tidak mau dia harus belajar agar keimanan dia menyatu dengan hatinya, agar keimanan dia bukan atas dasar ikut-ikutan, tapi berdasarkan sebuah keyakinan. Dan bicara iman, maka ada 6 rukun iman. Yang pertama, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bicara rukun iman, maka engkau harus beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu ada. Dia Esa. Dia yang menciptakan dan memiliki segalanya. Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah, nun mulia. Dan hanya Dia yang berhak untuk disembah. Yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, makhluk yang tercipta dari cahaya, yang mereka adalah hamba-hamba yang taat dan patuh. Ya, mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengatur beberapa urusan. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan namanya. Secara detail kita mengimaninya. Beriman dengan Al-Quran tentunya. Dan kita juga beriman dengan Injil, Zabur, Taurat, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di balik keimanan itu kita juga meyakini bahwa kitab-kitab yang disebutkan tadi, kecuali Al-Quranul Azim, telah mengalami perubahan, penggantian, penyelewengan, dan penyimpangan. Sehingga Al-Quran turun untuk mengkoreksi kitab-kitab tersebut dan menutup bahwa hanya Al-Quran yang dapat diamalkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, beriman dengan
Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang akan kita bahas. Karena sampai hari ini masih muncul orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Di Indonesia ada, di luar sana juga ada. Maka perlu mengkaji tentang bagaimana beriman dengan Rasul, agar jangan sampai kita ditipu oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku sebagai Rasul padahal dia palsu. Karena la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, nggak ada nabi setelah aku. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi pemahaman yang benar, dan diberi semangat yang dengannya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, tafadhali. Nah, Ustaz. Bab 5, iman kepada Rasul. Poin A, definisi Nabi dan Rasul. Secara bahasa, kata Nabi berasal dari kata nabba'a dan anba'a, berarti akhbaro atau mengabarkan, yakni orang yang mengabarkan tentang Allah dan membawa kabar darinya. Atau berasal dari kata naba, berarti ala atau irtafa'a, yakni makhluk yang paling mulia dan paling tinggi derajat serta kedudukannya. Barakallahu fikum. Ya, istilah Nabi dan Rasul sudah menjadi bahasa Indonesia yang kita biasa mendengar, membaca, dan menuliskannya. Dua kata ini berasalkan dari bahasa Arab. Dan kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa yang baru. Dia menyerap dari berbagai bahasa yang ada. Bicara Nabi, An-Nabi, Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi SAW, ya ayyuhan Nabi. Dan di Al-Quran ada surat namanya Al-Anbiya, para Nabi. Apa sih sebenarnya arti Nabi? Nabi disebutkan secara bahasa berasal dari kata nabba'a yunabbi'u atau amba'a yumbi'u, yang artinya akhbara. Kalau kita melihat juz terakhir dari Al-Quranul Azim, juz amma, nama suratnya surat apa? Surat An-Naba. An-Naba, yang artinya berita. Amma yatasa'alun 'anin naba al-'azim. Jadi kalau merujuk kepada asal kata ini, maknanya adalah akhbar. Di sini pentingnya belajar bahasa Arab. Tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan terjadi karena orang tersebut tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Artinya akhbara, mengabarkan. Rasul berarti orang yang mengabarkan, membawa berita dari Allah Azza wa Jalla. Disebut Rasulullah. Karena nanti kita akan ketemu Rasul. Nabi SAW mengutus Rasul. Dan biasanya dulu ketika di awal perjuangan Islam, Nabi SAW mengirimkan surat-surat dan Rasul ke raja-raja yang ada di Jazirah Arab maupun di luar sana. Disebut utusan ini Rasul juga. Rasul. Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ada Rasulullah, ini Rasul adalah utusan yang dikirim untuk memberikan kabar. Itu afwan, kalau bicara Rasul ya, kita belum nyampe ke Rasul. Anaklah keduluan yang menyampaikan hal ini. Tapi kalau Nabi tadi disebut orang yang membawa berita. Atau berasal dari kata naba, yang artinya ala wartafa. Naba artinya yang naik, yang tinggi. Kenapa? Karena orangnya ini adalah orang yang berkedudukan mulia. Itu secara bahasa. Secara istilah kita akan baca. Nah, secara istilah, Nabi ialah seorang yang merdeka, berkelamin laki-laki yang Allah beritahu tentang sebuah syariat agar ia mengajarkannya kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya. Barakallahu fikum. Ya, bicara Nabi secara istilah, apa sih yang dimaksud dengan Nabi? Ada Nabi Idris,
Nabi Musa. Maka disebutkan di sini, Nabi itu adalah orang merdeka, bukan budak. Kemudian dia laki-laki. Berarti nggak ada Nabi perempuan, nggak ada. Allah mengutus laki-laki. Dan kita tahu, walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu nggak sama dengan wanita. Secara apa? Ya, kalau secara taklif, mereka sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Tapi kita lihat perbedaannya. Perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Berjamaah juga enggak. Jihad juga tidak. Laki-laki diwajibkan. Dia melaksanakan sholat Jumat. Makanya Rasul atau Nabi itu adalah seorang merdeka berkelamin laki-laki yang Allah memberikan wahyu kepada mereka agar mereka mengajarkan, disebutkan di sini, kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya. Nanti kita akan tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Taib, itu Nabi. Bagaimana dengan Rasul? Apa arti Rasul? Nah, silakan dibaca. Kata ar-Rasul secara bahasa berarti orang yang mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya. Berasal dari ungkapan ja'atil ibilu rasalan. Unta datang secara berurutan, yakni berurutan. Kata ar-Rasul merupakan sebutan bagi risalah atau mursal, orang yang diutus. Kata irsal berarti pengarahan. Lanjutkan. Secara istilah, kata Rasul berarti seorang yang merdeka, berkelamin laki-laki, yang Allah beritahu tentang sebuah syariat dan dia menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya atau yang menyelisihinya. Barakallahu fikum. Nih, kalau bicara Rasul adalah orang yang mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya. Itu Rasul. Berasal dari, ya disebutkan, ja'atil ibilu rasalan, yakni berurutan. Maka kata Rasul merupakan sebuah sebutan bagi risalah itu sendiri, atau mursal, atau orang yang diutus. Tapi dia adalah seorang laki-laki merdeka. Allah memberitahunya dengan sebuah syariat dan diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada yang tidak mengetahuinya. Orang-orang yang belum tahu, didakwai. Dan orang-orang yang menyelisihinya, tahu tapi tidak mengikuti. Manusia itu bermacam-macam ya. Ada manusia yang nggak tahu, maka dikasih tahu. Ada manusia yang tahu tapi nggak mau mengetahui, nggak mau mengamalkannya. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada semuanya. Barakallahu fikum. Baik, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Poin B, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kenabian adalah syarat dalam pengutusan. Seorang tidak akan menjadi Rasul jika ia bukan seorang Nabi. Jadi kenabian itu lebih umum. Setiap Rasul pasti seorang Nabi dan tidak semua Nabi menjadi Rasul. Nah, Seorang Rasul, lanjut Ustaz. lanjut. Nah, seorang Rasul membawa risalah untuk disampaikan kepada siapa saja yang tidak mengetahui agama dan syariat Allah, atau kepada orang yang mengubah syariat dan ajaran agamanya untuk diajari dan dikembalikan kepadanya. Dia adalah seorang pemutus perkara, hakim di tengah-tengah mereka. Adapun Nabi diutus untuk mendakwahkan syariat sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Anak katakan di antara karena sebagian menambahkan perbedaan-perbedaan lainnya. Di sini disebutkan bahwasanya setiap Rasul adalah Nabi. Karena dia jadi Nabi dulu baru jadi Rasul. Nanti kita akan bahas bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dengan turunnya firman Allah, Iqra. Beliau mendapatkan wahyu. Tapi beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kita lihat di sini perintahnya hanya untuk pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi nabi dengan Iqra. Kemudian beliau menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, engkau sampaikan. Ada perintah untuk menyampaikan. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak sebaliknya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya perbedaannya, rasul itu menyampaikan kepada siapa saja yang tidak mengetahui agama dan syariat Allah, atau kepada orang yang mengubah syariat dan ajaran agamanya untuk diajari dan dikembalikan kepadanya. Dia adalah seorang pemutus perkara, hakim di antara mereka. Ini rasul. Adapun nabi itu diutus untuk mendakwakan syariat sebelumnya. Dan kalau kita tahu ya, di masa Bani Israel, dalam satu waktu itu boleh jadi banyak nabi dalam satu waktu. Bahkan banyak nabi dan rasul dalam satu waktu. Maka setiap meninggal nabi dari Bani Israel, Allah gantikan dengan nabi selanjutnya. Setelah Nabi kita Muhammad alaihissalam nggak ada lagi nabi, la nabiyya ba'di. Terus bagaimana dengan melanjutkan perjuangan ini? Maka Nabi alaihissalam menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Mereka bukan nabi, mereka mewarisi dari Nabi alaihissalam. Jadi ini di antara perbedaannya, disebutkan bahwa nabi itu hanya mendakwakan syariat sebelumnya. Artinya dia nggak bawa syariat baru. Baik, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Ada pembahasan ketiga yang menarik tentang nubuah, kenabian itu. Apakah bisa diusahakan? Kita kalau mau jadi dokter bisa. Umpamanya ada seorang anak, aku mau jadi dokter, ya udah belajar nih, kuliahnya di kedokteran, ntar jadi dokter. Aku mau jadi umpamanya mau jadi insinyur atau mau jadi pilot dia. Oh bisa. Gimana? Ya belajar, ada sekolahnya gitu. Apakah profesi nabi ini bisa dicari? Artinya orang daftar, saya mau jadi nabi gitu. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Menjadi ulama bisa, tapi dia bukan nabi, dia pewaris para nabi. Kenapa? Karena memang nubuah ini adalah karunia ilahi. Allah memilih dan Allah memberikan. Oleh karena itu, ketika Abu Jahal yang selama hidupnya dia bersaing dengan Bani Hashim, ini dari Bani Makhzum ya, bersaing dalam kemuliaan. Mereka ingin menjadi orang yang terhormat, dikenang kemuliaan dan kebaikannya. Kata Abu Jahal, ketika kita sudah seperti kuda pacu yang sudah berduaan ya, tahu-tahu di antara Bani Hashim ada yang mengatakan minna nabi, di antara kami ada nabi. Kata Abu Jahal, gimana kita akan mencapai itu? Gak bisa, karena memang bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Tapi kita akan membahasnya dengan detail. Tafadhol. Poin C, nubuah adalah karunia ilahi. Nubuah atau kenabian bukanlah sebuah tujuan yang dapat dicapai sehingga manusia bisa sampai padanya dengan usaha keras. Ia juga bukan sebuah kedudukan yang dapat diraih dengan sebuah perjuangan. Nubuah adalah sebuah kedudukan tinggi dan pangkat khusus yang Allah pilih untuk siapa yang Dia kehendaki, murni karena karunia-Nya. Barakallahu fikum. Jadi nggak bisa kenabian itu diusahakan. Ada nabi-nabi baru yang membuat sebuah ritual, tahu-tahu nanti diangkat jadi nabi. Siapa yang mengangkatmu jadi nabi? Nabi itu karunia, atau nubuah itu karunia ilahi. Nggak bisa, nggak ada sekolahnya, nggak ada kuliahnya, nggak ada gurunya. Oh, gurunya fulan. Belajar kemudian sampai lulus jadi nabi, nggak ada. Makanya nabi-nabi palsu itu ya ketahuan sebenarnya kalau mereka palsu. Sampai ketika Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah yang mengaku nabi,
bercerita kepada Amr bin As, ya. Ketika itu Amr bin As menceritakan bahwasanya ada surat yang baru turun kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah dia bacakan itu, Musailamah mengatakan kepada Amr bin As, aku juga baru dapat surat juga. Dia mulai menyebutkan ya wabar, ya wabar. Wabar itu binatang di padang pasir, ya. Nah, ya kok nggak salah ya wabar, ya wabar. Kok lupa anda dengan surat bikinannya Musailamah al-Kadzdzab. Setelah dibacakan, tanya Musailamah ini kepada Amr bin As, gimana menurutmu surat yang turun kepada aku? Kata Amr bin As mengatakan, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Engkau itu tahu, kalau aku sudah tahu, engkau itu bohong. Engkau bukan nabi. Karena tadi nggak bisa diusahakan, nggak bisa. Nabi SAW berat sekali untuk menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Karena akan ditentang oleh kaumnya, dan betul ditentang oleh kaumnya. Tapi sekali lagi, Nabi itu bukan profesi yang bisa diraih oleh seseorang dengan dia belajar, dengan dia kuliah, atau dengan usaha. Tapi lanjutkan. Dia mempersiapkannya agar mampu mengembannya, menjaganya dari pengaruh seton dan dari kesyirikan sebagai anugerah dan rahmat darinya tanpa perlu ada sebuah usaha darinya untuk mendapatkannya dan meraih kemuliaannya. Barakallahu fikum. Jadi Allah mempersiapkan orang-orang khusus ini untuk menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam dipersiapkan sejak dari kecil. Bagaimana dibuang sama ibunya, dirawat oleh istrinya Fir'aun, bagaimana kemudian meninggalkan istana menuju ke Madian. Karena kalau tetap di istana, ya dia akan hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan. Allah keluarkan Nabi Musa dari istananya Fir'aun menuju ke Madian, menjadi penggembala kambing di sana selama 10 tahun, bayangin. Ini bentuk persiapan Allah untuk mereka. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika dia hidup di rumahnya penuh dengan manja dari keluarganya, khususnya dari ayahnya, akhirnya dipisahkan dari ayahandanya dan keluarganya sampai di penjara. Itu bentuk persiapan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam dipersiapkan oleh Allah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau di perut ibundanya. Ditinggal mati oleh ibundanya ketika berumur 6 tahun. Dirawat oleh kakeknya. Ditinggal mati oleh kakeknya ketika umur 8 tahun. Dirawat oleh pamannya. Itu bentuk persiapan. Bahkan bagaimana dibelah dadanya Nabi SAW, kemudian dibersihkan jantungnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang persiapan dari Allah langsung kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi Nabi. Baik, lanjutkan. Nubuwah adalah karunia ilahi dan nikmat robbani. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Surat Maryam ayat 58. Lanjutkan. Dia, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, Inni stofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Surat Al-A'raf ayat 144. Lanjutkan. Dia Azza wa Jal juga menceritakan perkataan Yakub kepada anaknya Yusuf alaihi salam.
Wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi nabi. Surah Yusuf ayat 6. Barakallahu fikum. Kita lihat ayat-ayat ini menjelaskan dengan lugas bahwasanya kenabian itu anugerah, bukan sesuatu yang bisa diusahakan, tapi anugerah Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, utuslah Harun." Minta kepada "Farsilhu ma'iya rid'an yusaddiqun." Jadikan Harun juga Rasul. Ini permintaan Nabi Musa, agar Harun yang lebih fasih ngomongnya menjadi pendamping Nabi Musa dalam menyampaikan risalah ini. Dan Allah kabulkan. Ini bukti bahwasanya nggak bisa Harun otomatis karena saudaranya Nabi dia jadi Nabi, nggak. Tetap Allah Azza wa Jalla yang mengangkat seorang menjadi Nabi, jadi Rasul. Dan ini benar-benar karunia Allah Jalla Jalaluh, yang tentunya nggak bisa orang mengusahakan hal itu. Mau seperti apapun ibadahnya, nggak akan pernah engkau berubah menjadi Rasul. Apalagi sekarang nih, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, udah nggak ada la nabiyya ba'di. Ketika tidak ada Nabi setelahku, apalagi Rasul. Karena ingat, semua Rasul adalah Nabi, tidak semua Nabi adalah Rasul. Nah, dilanjutkan. Dia juga mengingkari orang-orang yang berpandangan bahwa salah seorang pemuka kaum di Mekah dan Taif, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, lebih berhak menjadi nabi. Dia mewahyukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan bahwa dialah Rabb yang maha mengatur urusan makhluk dan yang membagi rizki mereka. Tidak seorang pun berhak ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak mendapat rahmat, menjadi nabi, dan mengemban risalah. Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai mereka, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu di antara dua negeri Mekah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Surat Barakallahu fikum. 31-3. Nah, kita lihat di sini bagaimana orang-orang musyrikin mengingkari. Kenapa kok beliau yang jadi Rasul gitu? Kenapa kok Nabi Muhammad alaihissalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kok dia yang jadi Rasul? Mereka berpikir seharusnya ya kalau enggak Al-Walid ibn Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini dua tokoh di masyarakat. Jadi dua orang ini orang kaya, tokoh di masyarakat yang sudah dikenal kebijakannya, ucapan-ucapan dia. Kok tahu-tahu yang diutus adalah anak muda? Muhammad SAW. Maka disebutkan, loh, yang bisa mengutus dan mengangkat seorang menjadi nabi dan rasul itu cuma Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak bisa kemudian mereka protes. Mereka juga minta, kenapa kok yang diutus manusia? Kenapa kok bukan malaikat? Loh, kok ini siapa? Makanya kita akan lihat bagaimana pembuktian bahwa mereka adalah rasul. Nah, lanjutkan. Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang melampaui batas yang mengatakan, kami tidak akan beriman hingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata,
kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Surat Al-An'am ayat 124. Ayat-ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa nubuah tidaklah didapat dengan kedudukan atau usaha. Ia adalah nikmat dan rahmat Allah yang Dia berikan untuk sebagian makhluknya dengan ilmu dan hikmahnya, bukan untuk orang yang mencari dan menginginkannya. Allahu Akbar. Nah, bagaimana orang-orang itu mengingkari kenapa Rasulnya kok fulan? Kenapa kok bukan fulan? Maka Allah Azza wa Jalla katakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Allah lebih tahu. Kenapa kok fulan? Kenapa kok Nabi Yusuf? Kok bukan yang lainnya? Kenapa kok Nabi Musa alaihissalam? Kenapa? Kenapa kok Nabi Nuh? Kenapa kok Nabi Hud? Kenapa kok Nabi Saleh? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu, lebih mengetahui siapa yang berhak dijadikan Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengingkari karena kesombongan mereka. Bukti yang lainnya beriman kok. Kenapa kok nggak beriman? Karena sombong dan congkak. Dan kita tahu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Taib, kita sudah selesai nih. Kita mengetahui bahwasanya Rasul dan kenabian adalah anugerah ilahi yang tidak dapat dicari. Kemudian para ulama berusaha untuk menyimpulkan, mengkaji apa sih sifat-sifat yang wajib ada di Rasul. Bukan berarti orang yang punya sifat ini kemudian dia berhak untuk mendaftar jadi Rasul. Enggak. Ini hanya kesimpulan yang diambil oleh para ulama dari para Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, silahkan dibaca. Poin D, sifat-sifat Rasul dan mukjizat mereka. 1. Sifat-sifat Rasul. Dari definisi yang telah disebutkan, kita tahu bahwa Rasul adalah seorang yang merdeka, berkelamin laki-laki, yang Allah pilih di antara manusia yang paling baik nasabnya. Dia menjadikannya berakal sempurna, berhati suci, dan diciptakan paling mulia, untuk menunaikan tugas-tugas agung di antaranya, menerima wahyu, melaksanakan dan menyampaikannya, serta memimpin umat. Sifat dan akhlak mereka menjadi teladan yang paling baik. Barakallahu fikum. Nih, kita lihat bahwasanya Rasul adalah seorang laki-laki yang tentunya baik nasabnya, berakal sempurna. Ini yang kalau kita baca di kitab-kitab terdahulu berkaitan dengan sifat Rasul, ada sifat wajib ya. Yang 4, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Rasul itu berakal sempurna. Kemudian berhati suci. Dan kita tahu bagaimana jantung Nabi SAW dikeluarkan dari dadanya kemudian dicuci. Kemudian diciptakan paling mulia. Makanya nggak ada sebenarnya orang-orang yang dipilih jadi Rasul, kemudian kaumnya kecewa. Maksudnya kaumnya kecewa dari sisi, loh ini orang nggak benar gitu. Enggak. Semua orang percaya kalau ini orang mulia. Sebelum jadi Rasul, tuh orang-orang sudah mulia. Udah dipersiapin sama Allah Azza wa Jalla untuk menjadi Rasul. Dan ya kalau bicara sifat dan akhlak mereka adalah yang paling baik ya. Makanya nggak akan ditemukan para Rasul yang memiliki akhlak buruk. Bukan berarti mereka itu bukan manusia. Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa. Mereka sakit. Ya. Mereka juga lupa. Mereka juga kadang ya terjebak dalam kesalahan dan dosa kecil. Seperti yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau memakan buah itu. Kemudian diturunkan ke muka bumi. Namun mereka adalah orang yang paling mulia, paling baik.
yang seharusnya kita meneladani mereka. Bismillah. Nah. Baik, lanjutkan. Berbicara mengenai sifat-sifat tentu sangatlah panjang, namun begitu kami akan menyebutkan sebagian sifat-sifat mereka sebagai berikut. A. Jujur atau siddiq. Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada Rasulnya bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Dia berfirman, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surah Yasin ayat 52. Dia menyifati sebagian mereka dengan sifat itu. Dia berfirman tentang Khalilnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim dalam Alkitab atau Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat jujur lagi seorang nabi. Surah Maryam ayat 41. Barakallahu fik. Kita akan mendapat ini. Bicara as-siddiq, ini menjadi sifat utama. Kenapa? Karena dia membawa berita. Karena dia bertugas menyampaikan. Kalau ternyata dia nggak jujur, maka dia akan berdusta. Ini termasuk sifat mustahil Nabi itu berdusta. Sebelum jadi Nabi, mereka adalah orang-orang yang jujur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan kaumnya, beliau mengatakan kepada mereka, kalau aku kasih tahu kalian bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian di balik gunung ini atau di lereng gunung ini, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai ucapanku? Apa kata kaumnya? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kita nggak pernah mendapat engkau berdusta, nggak ada. Nggak pernah ketemu berdusta dalam urusan dunia, nggak ada. Dan ketika Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, apakah dia pernah bohong? Nggak ada, nggak pernah dia. Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Maka di sini disebutkan bagaimana nabi-nabi, wa sadaqal mursalun. Bagaimana Nabi Ibrahim kana siddiqan nabiyya. Bagaimana Nabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di, sadiq. Wa kana rasulan nabiyya. Bagaimana Nabi Idris dikatakan kana siddiqan nabiyya. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan membawa kebenaran. Taib. Dibaca ayat terakhir di 262. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Nah. Ayat yang terakhir, Ustaz. Di halaman 262 ya. Walladzi jaa'a bis-sidqi. 262. 262, nah Ustaz. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33. Tidak diragukan bahwa as-siddiq, kejujuran, adalah inti risalah dan dakwah. Dengannya segala urusan akan lurus dan membuahkan amalan. Adapun dusta adalah sifat negatif yang dihindari oleh para makhluk yang paling mulia dan merupakan sebuah kemaksiatan yang mereka waspadai. Barakallahu fikum. Tadi orang ini memberikan berita, maka dia harus jadi orang yang jujur. Maka Allah jaga para nabi di sini. Seringkali Anda baca berita di koran, di media sosial, yang tidak benar. Yang beritanya dibuat-buat, ditambah dan dikurangi. Bahkan kita sebagai pelaku dalam berita itu, kita jadi baca, kok bisa sih ya? Kok bisa ditambahin gini? Kok bisa dikurangin? Maka orang-orang yang memberitakan sebuah kejadian kepada orang lain harus jujur. Dan para nabi adalah orang yang paling jujur. Sehingga apa yang disampaikan beliau adalah kebenaran dan beliau membenarkan hal itu. Jadi itu sifat yang pertama. Yang kedua, nah. Poin B, sifat yang kedua, sabar. Allah Azza wa Jalla mengutus rasul-rasulnya kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan
menyeru mereka untuk taat kepada Allah dan memperingatkan mereka agar tidak menyalahi perintahnya. Ini tentu tugas yang berat dan sulit. Tidak setiap orang dapat mengembannya, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan yang pantas untuk memikulnya. Barakallahu fikum. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita tahu menjadi orang baik itu akan dihormatin dan dielu-elukan oleh masyarakat. Kalau antum jadi orang baik di kantor, di masyarakat, orang akan mengatakan Masya Allah fulan orang baik. Tapi ketika antum posisinya naik dari baik menjadi orang yang memperbaiki orang lain, maka antum akan dibenci. Maka dibutuhkan kesabaran. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan agama Allah. Engkau akan disakiti, engkau akan diganggu, engkau akan diusir, bahkan kau mungkin dibunuh dan mati di tangan kaummu. Maka kesabaran menjadi sifat wajib yang ada. Dan bukan hanya berkaitan dengan para nabi sebenarnya. Setiap muslim itu diperintahkan untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ya para, nanti kita akan baca ya, ulul azmi minar rusul ini. Bagaimana disuruh bersabar. Sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Nabi, sebagaimana Nabinya diperintahkan untuk bersabar, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya juga harus bersabar. Baik, lanjutkan. Dalam berdakwah, para rasul menemui berbagai macam rintangan dan siksaan. Namun, itu semua tidak mampu menyurutkan semangat mereka dan menghentikan langkah kaki mereka. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita kisah-kisah sebagian nabi berikut siksaan yang mereka jumpai dalam berdakwah dan kesabaran mereka dalam memenangkan al-haq dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dia menyuruh nabinya Muhammad SAW untuk bersabar sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Dia berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun." Maka bersabarlah engkau seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, atau merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Surah Al-A'raf ayat 35. Barakallahu fikum. Naam jamaah, seorang yang sudah pindah levelnya memperbaiki orang lain, kau akan disakiti. Kita lihatlah kondisi kita. Seorang anak yang hijrah, orang tuanya belum hijrah, keluarganya belum hijrah, dia akan dibully, dimaki, bahkan diusir. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam mengalami hal itu. Butuh kesabaran. Melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Menjauhi larangannya butuh kesabaran. Mendapatkan musibah butuh kesabaran. Dan sabar yang paling berat adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dia juga memerintahkan untuk memaparkan kisah yang Allah ceritakan mengenai apa yang terjadi pada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bersama umat mereka. Berikut rintangan dan siksaan yang mereka hadapi. Mereka semua bersabar dan bersabar hingga Allah Azza wa Jalla memenangkan urusannya. Sungguh dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW terdapat teladan yang paling baik dalam hal sabar. Beliau telah diingkari, disiksa, bahkan diboikot oleh kaumnya sendiri. Namun begitu, beliau senantiasa bersabar hingga Allah Azza wa Jalla memenangkan agamanya dan meninggikan kalimatnya. Tentu kisah-kisah tersebut tidaklah cukup untuk diceritakan secara rinci dalam lembaran-lembaran yang sangat terbatas ini, tetapi semuanya itu terdapat di dalam kitabullah Al-Quran. Barakallahu fikum ya. Ya, kalau bicara bagaimana sabarnya para rasul ya.
Tadi disebutkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Beliau menghadapi kaumnya, menghadapi istrinya, menghadapi anaknya. Capek, lelah jemaah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tuanya sendiri, menghadapi kaumnya. Beliau juga punya masalah di dirinya, udah bertahun-tahun gak punya anak. Bagaimana setelah Nabi Musa bertahun-tahun mendakwain Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi kita Muhammad alaihissalam jangan ditanya sampai hijrah meninggalkan kota Mekah. Bagaimana ketika beliau meninggalkan kota Mekah ke Taif. Di Taif dilemparin batu alaihissalam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah nantinya. Bagaimana perang Uhud yang membuat beliau terluka, patah giginya alaihissalam. Pamannya meninggal, anak-anaknya meninggal. Butuh apa? Sabar. Makanya nggak sabar nggak boleh berdakwah. Yang tidak bersabar, nih kalau teman-teman mungkin mau berdakwah nyampaikan agama Allah, kemudian kau nggak sabar, jangan kau berdakwah. Loh kenapa Ustaz? Anak ingin menyampaikan agama Allah. Iya, tapi ketika engkau menjadi pewaris Nabi, engkau hanya mewarisi ilmu, tapi tidak mewarisi adab dan akhlak mereka, engkau akan merusak, padahal dalam rangka memperbaiki. Anak ingat cerita beberapa masyayikh, kalau kau nggak punya sabar, nggak usah dakwah. Ada yang kerja marah-marah ini itu, udah nggak usah dakwah, biar yang lainnya. Daripada engkau berdakwah kemudian kau merusak dakwah. Maka para nabi sabar. Nabi Nuh 950 tahun. Alaihissalam. Baik. Kita akan berpindah ke pembahasan tentang mukjizat para rasul. Bagaimana kita tahu rasul itu adalah benar? Ada banyak. Ada banyak cara atau ada banyak dalil bagaimana kita mempercayai para rasul. Di antaranya adalah dengan mukjizat. Bukan satu-satunya, tapi dengan mukjizat menjadi salah satu cara untuk membenarkan para utusan Allah. Nah, silakan dibaca. Definisi mukjizat Rasul. Mukjizat adalah setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul, serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada diri para nabi dan rasul Allah yang menjadi hujjah, serta mengharuskan akal untuk tunduk, menerima, dan membenarkan apa yang dibawa oleh rasul, baik atas permintaan kaumnya maupun tidak. Lanjut. Nah, mukjizat itu berupa A. Ilmu, seperti berita tentang hal-hal gaib pada masa lalu atau yang akan datang, seperti berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya mengenai apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah-rumah mereka. Berita yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam sampaikan perihal umat-umat terdahulu yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Juga terjadinya berbagai fitnah dan tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada kemudian hari, yang kesemuanya disebutkan dalam banyak hadis beliau. Tunggu sebentar. Kayaknya kelewatan. Nah, Ustaz? Iya. Yang dibaca definisi mukjizat Rasul. Nah, Ustaz. Tadi sudah dibaca, Ustaz. Mukjizat para Rasul 264. Oh iya, afwan Ustaz. Siap, Ana lihat yang mana yang dibaca barusan. Nah, tafadhol. Afwan, Ana bukanya terloncat satu, Ustaz. Nah. Buka lembarannya. Afwan, Ustaz. Yang kedua, mukjizat para rasul. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan memberinya keistimewaan berupa akal. Akal inilah yang menjadi salah satu syarat taklif. Dan karena amalannya akan dihisab. Dengan akal, manusia dapat membedakan banyak hal, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Karenanya, apabila ada seorang yang mengatakan bahwa ia diutus oleh Allah untuk memberi hidayah kepada manusia dan menuntun mereka ke jalan yang dapat membawa pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka baginya keberuntungan atau justru sebaliknya kehancuran. Lanjut. Karena itu, keadaan penyeru dan dakwahnya perlu dilihat.
Allah Azza wa Jal telah memberikan keistimewaan kepada para rasulnya di atas segenap makhluk. Dia Azza wa Jal secara khusus menjaga mereka dari tipu daya setan, hingga setan-setan itu tidak kuasa mengubah fitrah mereka. Para rasul memiliki keistimewaan atas kaumnya. Perjalanan hidup mereka harum semerbak dan fitrah mereka suci. Lanjutkan. Lanjut, Ustaz. Apabila semua sifat tersebut digabungkan dengan ajaran yang mereka serukan, maka akan menjadi bukti yang sangat jelas atas kebenaran mereka bagi siapa saja yang Allah terangi basirohnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau hidup di Andalusia, di Spanyol sana. Beliau berdampingan dengan orang-orang Nasara yang sebelumnya berkuasa di Andalusia. Lalu beliau mengatakan, kalau Nabi Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat kecuali perjalanan hidupnya, cerita kehidupan beliau, itu cukup untuk menetapkan beliau ini utusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena disebutkan manusia dikasih akal. Engkau baca itu perjalanan hidup Nabi SAW. Bagaimana beliau ketika kecil, bagaimana beliau bersama keluarganya, bagaimana beliau bersama kaumnya. Karena memang benar-benar beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir sampai hari ini tidak berhenti untuk mencoreng kepribadian Nabi SAW, untuk berdosa, untuk membunuh karakter Nabi SAW? Dibikin karikatur, dibikin cerita ini, cerita itu, cerita itu. Karena manusia yang berakal sehat itu akan tahu ini Nabi, ini Nabi. Tidak sedikit orientalis yang membaca tentang Nabi kita Muhammad SAW, yang akhirnya dia beriman. Dia lihat nggak mungkin orang seperti ini manusia biasa, masih manusia pilihan. Tadi dia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bicara perjalanan hidupnya, itu sudah cukup bagi orang untuk mengetahui kalau fulan ini bukan manusia biasa. Artinya beliau adalah manusia pilihan dan utusan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang disampaikan adalah sesuai dengan akal, fitrah, dan kenyataan. Apalagi kalau ditambahin dengan mukjizat nanti yang kita akan baca. Nah, silakan lanjutkan. Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla menguatkan mereka dengan memberikan sesuatu yang pasti diimani oleh akal. Mereka datang dengan membawa bukti-bukti yang sangat hebat yang hanya mampu dilakukan oleh Allah karena seluruh alam semesta ini miliknya semata. Dialah zat yang menentukan segala sesuatu, membuatnya berjalan mengikuti satu aturan khusus yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Apabila Allah hendak mendukung seorang hamba untuk membuktikan kebenaran bi'tsahnya, dia akan memberikan kepadanya sesuatu yang dipercaya oleh manusia, yang hanya khusus dimiliki secara sempurna oleh Allah semata, seperti ilmu, kemampuan, ataupun perlindungan. Barakallahu fikum ya. Iya. Di sini setelah kepribadiannya yang memang menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, perjalanan hidupnya, Allah masih memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Yaitu mukjizat tadi. Diberi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tongkatnya Nabi Musa, lautan bisa terbelah. Kemudian tongkatnya dilempar jadi ular. Yang penyihir-penyihir ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mereka langsung beriman gitu loh. Langsung beriman. Tapi Fir'aun enggak. Elit-elit yang ada di istana juga enggak. Tukang sihir beriman. Ada banyak cerita berbicara mukjizatnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, beliau nggak terbakar, sedangkan kayu itu terbakar dan orang-orang di sekitarnya itu kepanasan. Tapi ternyata mereka juga nggak beriman. Yang beriman cuma Nabi Lut alaihissalam. Tapi ya tadi Allah memberikan kelebihan-kelebihan atau mukjizat yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, dan tujuannya agar orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menentang itu sadar diri gitu loh. Kalau ini nggak bisa dilakukan
Tapi yang ada, mereka malah menentang dan mereka mendatangkan yang semisalnya. Seperti Fir'aun mendatangkan penyihir-penyihir karena dianggap yang dibuat oleh Nabi Musa adalah sihir. Padahal tidak. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Sungguh ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan maha kaya atas alam semesta. Di dalam firman-Nya Allah menyuruh Rasul-Nya Muhammad SAW untuk tidak mengaku-aku memiliki 3 hal berikut. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Surah Al-An'am ayat 50. Lanjutkan. Apabila seorang Rasul bisa melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, sejatinya itu adalah perbuatan Allah. Sebab hal itu di luar kemampuan manusia. Hal tersebut menjadi bukti konkret manakala dihubungkan dengan seorang Rasul yang diketahui sesuai dengan Rasul-Rasul sebelumnya dan sifat dakwah mereka. Maka umat yang didatangi Rasul seperti ini wajib mengikutinya. Jika tidak, mereka layak mendapat sisa Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda dan ciri-ciri kebenaran mereka sangat banyak. Ada yang berujung pada kebenarannya dan ada yang bersifat menguatkan kebenarannya dan menguatkan keimanan kaum mukminin kepada mereka. Barakallahu fikum ya. Di sini dilihat bahwa Allah menguatkan para rasul. Tapi tetap posisi mereka adalah rasul, utusan Allah. Mereka tidak menjadi Tuhan. Sebagaimana kita lihat, orang-orang Nasara mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa mengambil tanah ya, kemudian dibentuk seperti burung lalu ditiupkan terbang seperti itu. Enggak, itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam semukjizat. Tujuannya apa? Supaya kaumnya membenarkan atau untuk menguatkan keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Dan disebutkan para nabi, enggak, aku enggak punya perbendaharaan Allah. Aku ini cuma hamba. Aku juga enggak tahu yang gaib. Enggak tahu yang gaib. Dan aku juga bukan malaikat. Karena dianggap malaikat adalah makhluk yang bisa segala-galanya. Enggak. Aku ini bukan malaikat. Malaikat itu makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Aku manusia. Dan dengan beliau menafikan hal itu kepada dirinya, ya harapannya umatnya tahu diri. Karena mereka minta ini. Oh, enggak, sembarangan mukjizat itu turun ya. Karena banyak tuntutan dari mereka. Kalau engkau benar Nabi SAW, coba turunkan kitab dari langit. Coba engkau punya surga di sini, punya sungai. Aku ini siapa? Aku ini manusia biasa yang diutus gitu loh. Yang semuanya ikut aturan Allah Azza wa Jalla. Dan tanda-tanda dan ciri-ciri kebenaran mereka sangat banyak ya. Ada yang berujung pada kebenarannya atau kebenaran para nabi ini. Ada yang bersifat menguatkan kebenaran para nabi itu. Ada yang menguatkan keimanan kaum muslimin, kaum mukminin ya. Seperti kaumnya Nabi Isa ketika minta diturunkan ma'idatan minas sama di surat Al-Ma'idah itu ya. Baik. Apa definisi mukjizat Rasul ya? Tafadhali. Definisi mukjizat Rasul. Mukjizat adalah setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada diri para nabi dan rasul Allah yang menjadi hujah, serta mengharuskan akal untuk tunduk, menerima, dan membenarkan apa yang dibawa oleh rasul, baik atas permintaan kaumnya maupun tidak. Barakallahu fikum ya. Itu, tadi ini bicara mukjizat. Peristiwa amrun khariqun lil ada. Yang luar biasa. Yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul. Tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nggak bisa manusia melakukan itu. Berbeda dengan
karomah. Sama karomah dari sisi bahwasanya Allah memberikan sesuatu yang tidak biasa, tapi bukan di diri Nabi, di diri hamba-hamba yang soleh, dan mereka tidak mengaku Nabi juga. Kalau mukjizat ini, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita nggak akan mendapatkan kalimat mukjizat dalam Al-Quran. Dan juga mukjizat dalam sunnah Nabi SAW. Nggak ada. Allah menyebutnya dalam Al-Quran itu ayat, tanda, burhan. Di hadis juga ayat Nabi SAW menyebutkan. Tapi kemudian menjadi istilah mukjizat. Artinya orang itu nggak bisa untuk menantang ini gitu loh. Membuat mereka jadi berserah, pasrah. Iya benar. Kalau ini kami nggak bisa melakukannya. Tapi tadi belum tentu yang melihat mukjizat para nabi beriman. Bagaimana mereka minta tanda kepada Nabi SAW, lalu Allah belah lautan, Allah belah Allah belah bulan di surat Al-Qamar. Baik. Mukjizat itu berupa apa saja? Coba dilanjutkan. Mukjizat itu berupa ilmu. Seperti berita tentang hal-hal gaib pada masa lalu atau yang akan datang. Seperti berita yang disampaikan Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya mengenai apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah-rumah mereka. Berita yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan perihal umat-umat terdahulu yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Juga terjadinya berbagai fitnah dan tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada kemudian hari, yang kesemuanya disebutkan dalam banyak hadis beliau. Barakallahu fikum. Jadi di antara mukjizat itu bentuknya ilmu. Seperti informasi yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda-tanda kiamat, wa antaral hufatar urata ru'asya, engkau akan melihat ya, tuh orang-orang Badui, orang-orang Arab, pengembala kambing yang separuh telanjang mungkin ketika dia mengembalakan kambing itu. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan kalau kita lihat bangunan tertinggi di dunia itu di Arab sana. Mereka dulu adalah Badui yang nomaden, yang tidak berpikir untuk bangun rumah menetap. Mereka tenda rumahnya. Tapi tahu-tahu mereka menetap dan mereka membangun bangunan tinggi-tinggi. Dan kita melihat itu di Arab sana. Ini ilmu. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang disebutkan sama Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang akan keluar api, ya, akan keluar api di kota Madinah yang menerangi onta-onta yang ada di Busra sana. Dan itu terjadi. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis Nabi SAW, ketika dia melihat, subhanallah, benar ini. Iya, itu ilmu yang manusia biasa nggak akan dapat. Itu wahyu gitu loh. Taib. B. Nah, Ustaz, B, kemampuan. Seperti kemampuan mengubah tongkat menjadi ular. Ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kemampuan menyembuhkan orang buta sejak lahir dan tuli serta menghidupkan orang yang sudah mati adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga kemampuan membelah bulan yang merupakan salah satu mukjizat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Bicara kemampuan ini banyak sekali mukjizat yang berupa kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana di jari-jari beliau keluar air ya. Jadi ketika sahabat kehabisan air untuk minum dan wudhu, Nabi meletakkan tangannya dan air itu keluar di antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang Badui yang berkata kepada Nabi SAW, benar Allah mengutusmu. Iya. Buktinya apa? Gitu. Kata Nabi SAW, kalau aku panggil pohon, ada pohon di lembah ya, di wadi yang membelah antara dua gunung biasanya atau tempat jalannya air ya.
kalau aku panggil pohon itu ke sini, engkau akan beriman? Iya, kata dia. Subhanallah. Pohon itu keluar dari bumi, ya ma. Dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh Badui, jalan pohon itu. Kemudian datang kepada Nabi SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, dan kau utusan Allah. Balik lagi pohon ini, jemaah. Badui itu langsung mengatakan beriman. Jadi bicara mukjizat yang bentuknya kemampuan, ya biasanya dengan meninggalnya Nabi tersebut, mukjizatnya selesai. Tokatnya Nabi Musa selesai. Kemudian tadi air yang keluar dari tangan Nabi SAW selesai. Tapi ada mukjizat wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang sampai hari ini kita membacanya. Ditantang tuh semua manusia sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Seperti satu surat dari Al-Quran. Ada yang bisa. Type yang terakhir, C. Nah, C, perlindungan. Seperti terlindunginya Rasulullah SAW dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau di banyak tempat di Mekah, seperti pada malam beliau hendak pergi berhijrah ketika di Gua Hiro, atau dalam perjalanan menuju kota Madinah, yaitu ketika Suraqah bin Malik berhasil menyusul beliau. Begitu juga ketika di Madinah, tepatnya saat orang-orang Yahudi berniat membunuh beliau, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla melindungi Rasulnya hingga beliau tidak perlu perlindungan orang lain. Barakallahu fikum. Ini ada yang perlu diperbaiki ya. Bukan di Gua Hira, tapi di Gua Thawr. Di Gua Thawr ya. Di Gua Thawr. Iya, bentuknya perlindungan. Kalau ini cerita Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal, yang ingin dibunuh oleh mereka. Ini salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada para nabinya, yang diantara gunanya adalah untuk membenarkan para nabi, untuk menguatkan keimanan para pengikut para nabi ya, dan tentunya agar agama ini tersampaikan kepada orang-orang yang harus mendengarkan dakwah ini. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan nantinya mengimani seluruh rasul ya. Umat Islam itu adalah umat yang tidak egois ya. Umat yang kalau bicara beriman ya mengikuti apa perintah Allah dan Rasulnya. Umat Islam itu beriman kepada semua rasul. Beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, dan Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Barakallahu fiik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator kita. Jazakillah khair. Nah, Ustadz, pertanyaan pertama, Ustadz, mohon dijelaskan Ustadz pada surat Al-Ahqaf tadi, ketika bahasan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul sabar tadi, Ustadz. Tadi ada pada kalimat pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Ini maksudnya bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan ayat terakhir di surat Al-Ahqaf ya, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Para nabi itu tidak satu tingkatan. Mereka berbeda-beda kedudukannya. Yang paling utama tentunya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk bersabar karena beliau lelah, capek, diganggu, disakiti oleh orang-orang musyrikin. Diingatkan, engkau sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul ya. Jangan terburu-buru dengan ya berusaha untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal agar mereka diazab. Karena mereka, orang-orang itu mengatakan, kalau engkau benar, turunkan azab buat kami. Jangan. Engkau sabar menghadapi mereka. Sampaikan kepada mereka agama Allah dengan cara yang baik dan benar ya. Jangan terburu-buru. Kemudian
Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya azab itu akan turun. Mereka yang menentang para nabi, menentang para rasul, memerangi dakwah ini, mereka akan mendapatkan azab. Nah, di sini Allah sebutkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun, ya. Ketika mereka nanti, orang-orang yang sekarang menentang dakwah ini bertahun-tahun seperti Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu kok nggak mati-mati, ya? Terus terang ketika Anda baca sejarah, kenapa ya Allah kok tidak mematikan Abu Jahal yang mengganggu Nabi SAW? Sampai Nabi hijrah. Kemudian ketika perang Badar terbunuh di sana. Artinya waktunya panjang sekali, baru dia diazab. Maka Allah ingatkan, tuh orang-orang yang menentang, pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan azab buat mereka. Ketika mereka melihat neraka nantinya, Allah sebutkan lam yalbathu, mereka akan sadar bahwa ternyata ketika kami hidup di dunia itu nggak lama sebenarnya, nggak lama. Hidupnya itu nggak lama. Jadi memang nanti akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Sekarang kita lihat ya, ada orang-orang yang mulai buat konten-konten tentang neraka, ya, seakan-akan mereka diazab di neraka, mereka tertawa, mereka bersenang-senang. Jamaah rahimakumullah, jangan bicara api neraka, api dunia. Siapa yang mampu tertawa ketika masuk ke api dunia? Api dunia aja. Nggak usah bicara engkau tentang api neraka, api dunia. Karena api neraka itu 70 kali api dunia. Cuma satu bagian dari 70 api dunia ini. Dan para sahabat mengatakan, kalau api dunia itu yang digunakan untuk mengadab kita di hari akhir nanti, udah cukup menyiksa. Gimana dengan 70 kali lipat tadi? Maka yang dimaksud dengan ayat ini tadi, bahwasanya orang-orang itu ketika masuk neraka, melihat azab Allah, mereka akan lupa dengan semua kenikmatan dunia. Kalau ditanya berapa lama kau hidup di dunia, aduh cuma sedikit, cuma sebentar gitu loh. Karena mereka akan merasakan azab tersebut. Jadi seperti itu mungkin yang dimaksud dengan ayat yang tadi kita baca. Nah Ustaz, jazakumullah khairan ya Ustaz. Ana masuk ke pertanyaan yang masuk ke chat pribadi Anda, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Afwan, apa yang harus Anda lakukan sebagai akhwat yang ayahnya sudah wafat tapi ibu dan keluarga lainnya menyuruh untuk kuliah jurusan hukum pidana, sedangkan tempatnya menjadikan safar tanpa mahram, lalu ikhtilat juga di kampus, cari mahram tidak ada yang bisa mengantar, mau menikah juga tidak boleh karena disuruh sarjana dulu. Sedangkan hati ini sudah sangat sedih dan gelisah dengan kuliah ini. Mohon pencerahannya dan nasihat Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, banyak orang tua berpikir anaknya harus menjadi mesin pencari uang. Karena dipikir kalau engkau nggak sarjana, kalau engkau nggak kuliah, engkau nggak bisa cari duit. Dan ini pandangan yang perlu diperbaiki ya. Bagi ucapan nggak boleh nikah kecuali sarjana. Emangnya ketika sarjana belajar menjadi istri? Enggak. Nih laki-laki yang kuliah sekarang, emangnya belajar jadi suami? Emang belajar menjadi bapak? Enggak. Belajar cari duit. Yang dibikin cari fulus gitu. Makanya sekarang pun kita melihat ada banyak orang-orang sukses itu ya nggak kuliah. Tapi bekerja. Dan sekarang pun ijazah S1 mamanya tidak terlalu penting dibandingkan dengan keahlian dan skill yang dimiliki orang tersebut. Anak ketemu dengan lulusan STM Indonesia yang menjadi atasan untuk lulusan kuliah-kuliah di negara Kuwait sana.
Karena dia punya skill, dia punya pengalaman yang banyak. Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, apabila engkau bisa mentaati mereka tanpa bermaksiat kepada Allah, tafadhol. Tapi kalau harus ada agama yang dikorbankan demi harta, maka jangan. Jadi subhanallah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Ketika datang fitnah, kekacauan, cobaan tersebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya udah kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya udah kafir. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Fitnah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan ya sedikit kesenangan dan kenikmatan dunia. Maka nasihat Ana buat yang bertanya, coba engkau berusaha bekerja, mencari income tanpa harus keluar rumah. Kalau yang diinginkan orang tua sebenarnya cari fulus. Bukan masalah sarjananya, dia berpikir engkau bisa menjadi mesin pencari uang. Padahal kita tahu sebenarnya tugas seorang istri itu bukan mencari uang. Mencari uang itu tugasnya suami. Yang kita lihat sekarang terjadi ini. Kenapa banyak lapangan kerja yang kemudian sulit didapat? Karena yang banyak perempuan yang dipekerjakan. Mereka dipekerjakan ya, dengan kapitalis yang dipikir bagaimana dia menciptakan pekerja pegawai sebanyak-banyaknya untuk dipekerjakan. Padahal seharusnya yang dipikirkan bagaimana menciptakan laki-laki yang bertanggung jawab. Maka tadi ketika memang kau masalahnya seperti itu, ya sudah berusaha kau punya income. Kalau memang tadi kau melihat kau kuliah akan terfitnah dengan urusan agamamu, boleh jadi engkau akan terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka engkau mundur dan sampaikan kepada orang tua, aku akan cari income. Kalau yang dicari adalah income, cari adalah fulus. Dan sampaikan, aku ingin dapat suami yang bertanggung jawab. Kalau engkau nggak bisa menyampaikan dengan lisan, maka lewat tulisan. Tulislah apa yang sebenarnya kau inginkan. Banyak orang tua nggak mau faham jamaah. Karena memang dia gak belajar agama dengan baik ya. Gak tahu dengan hakikat kehidupan. Kemudian dia memaksakan sesuatu kepada anaknya yang seharusnya tidak dipaksakan hal tersebut. Maka nasihat Ana kepada penanya, tulislah surat yang panjang. Mulai dengan ucapan terima kasih kepada orang tuanya, kepada ibumu, kepada keluarga ibumu mungkin yang membiayai sekolahmu. Ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian yang kedua, engkau minta maaf karena mungkin kau belum bisa berbakti. Yang ketiga, sampaikan harapan-harapan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Ana lanjutkan dengan pertanyaan dari ummahat yang ada di Zoom ini, Ustaz. Tafadhol ya. Tafadholi Ukhti Putri untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ukhti Putri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Ustaz, Ana punya dua pertanyaan. Yang pertama tentang doa Nabi Sulaiman, Ustaz. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Ustaz, apakah doa ini Nabi Sulaiman minta kekayaan harta dunia yang berlimpah, Ustaz? Karena Ana mendengar banyak yang mengamalkan doa ini untuk meminta harta, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, ini masih bulan Zulhijjah, Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk kami para tolik, Ustaz, ketika ada dua pendapat soal haji furoda, Ustaz? Dan Ana ingat ketika Ana bertanya ke Ustaz tentang perselisihan, Ustaz selalu mengatakan innamal a'malu binniyat. Kami yang memilih haji furoda, ataupun jika ada yang memilih haji furoda dengan niat bukan untuk bermegah-megahan, Ustaz, mungkin niatnya karena usia sudah lanjut, kemudian harta juga banyak, memilih haji furoda, karena kalau menunggu haji plus 5-7 tahun dikhawatirkan kondisi fisik menurun, Ustaz. Salahkah kami memilih itu, Ustaz? Dan kebetulan ada juga asatizah
yang membolehkan Ustadz asal akadnya jelas Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz karena di kami pun banyak perbedaan pendapat dan merasa Ustadznya lah yang benar gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, tentang doa Nabi Sulaiman ya. Ya tadi kita ini beriman dengan semua nabi dan semua rasul. Doa ini doa khusus ya buat Nabi Sulaiman. Gimana kita mau membacanya sedangkan isi doanya adalah meminta kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelahku. Jadi kita nggak boleh lagi. Kerajaan itu hanya khusus buat Nabi Sulaiman. Bagaimana yang namanya jin-jin tunduk kepada beliau. Bagaimana memberikan angin kepada beliau yang bisa memindah pasukan beliau dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam jarak 1 bulan hanya ditempuh dengan di pagi hari saja mereka sudah sampai ke sana. Jadi doa ini bukan doa yang boleh diamalkan oleh kita, karena memang kita lihat doanya meminta kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku. Jadi tidak setelah Nabi Sulaiman ada nabi-nabi lainnya, Nabi kita Muhammad SAW juga. Jadi memang beliau adalah nabi dan raja ya. Ini ada perbedaan antara beliau dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bicara seorang ingin harta, minta rizki sama Allah. Allahumma yas'aluka rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Panggil nama Allah, ya Razzaq, ya khair raziqin, berikan rizki kepada aku gitu ya. Atau doa yang Nabi SAW panjatkan buat Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anak keturunannya, dan berikan berkah kepada dia. Baik, ada pembicara haji furoda. Ya, haji furoda ini haji yang tidak jelas memang. Maka nasihat anak kepada jamaah, hendaklah dia mendaftar ANH Plus. Dia daftarkan, jangan ditunda daftarnya. Kenapa? Belum tentu tahun depan ada haji furoda. Belum tentu. Sebagaimana tadi kalau dalilnya aku kepingin berangkat karena umurku bertambah. Iya, engkau mau berangkat. Yang tahun ini ada 10.000 orang yang mungkin juga kepingin berangkat sekarang. Bukan ingin bermegah-megahan, enggak. Haji furoda ini enggak selalu bermegah-megahan. Enggak. Visanya tahun ini, bayar tahun ini, dapat. Itu aja. Kalau bicara bermegah-megahan itu tergantung orangnya. Dia mau ambil hotel apa, dia mau ambil pesawat apa, kembali kepada pribadinya nantinya, atau kepada travel yang menawarkan. Tapi secara hukum, furoda ini berkaitan dengan visanya, bukan berkaitan dengan hotel, tidak berkaitan dengan tendanya. Bahkan tenda haji furoda itu jauh sebenarnya. Anda pernah merasakan 8 kilo tendanya. Itu memang maktabnya haji furoda gitu. Jadi bukan berkaitan dengan kemegahan, tapi berkaitan dengan yang bayar tahun ini berangkat. Hanya saja nggak pasti. Makanya sebagian ustadz berpendapat horornya besar sekali. Sebagian mengatakan enggak, yang penting kan kalau dia nggak bisa berangkat, dia bisa balikin tuh duitnya semua. Iya betul. Tapi karena nggak pasti, nasihat anak yang tahun kemarin, yang tahun ini nggak bisa berangkat furoda, daftarlah plus. Perkara tahun depan ada furoda, alhamdulillah, duitmu nggak hilang. Jadi ONH Plus itu duitnya nggak hilang, karena dibayarkan ke pemerintah. Jadi ketika engkau alhamdulillah dapat furoda, silahkan berangkat. Kalau memang tadi ada kepastian. Tapi kalau enggak, tadi benar-benar furoda ini buat orang pusing, buat orang lelah, capek. Baik itu pihak biro perjalanannya, baik itu pihak jamaahnya. Dan anak merasakan bagaimana menunggu, akhirnya pulang. Gak jelas benar-benar. Maka tadi, kalau memang ada kejelasan, tahun depan mau, pemerintah Saudi membuka furoda, dibuka lagi umpamanya, fadhol. Tapi kalau enggak, sudah tolong daftar plus. Yang punya duit daftar reguler gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Kita menghormati pendapat para asatidzah kita, dan nasihat Anda tadi daftar plus. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah. Allahumma amin. Saya seorang istri yang baru hijrah. Ketika tauhid saya diuji di lingkungan yang penuh bid'ah dan
Apakah saya berdosa, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, ya, kepada yang bertanya ini, karena dia nyampaikan baru belajar, memang kadang-kala orang belajar itu semangat sampai lupa adab dan etika kadang-kala. Maka nasihat ana, muliakan suamimu. Tadi kita bahas Nabi SAW disuruh sabar. Nabi Nuh 950 tahun. Engkau seperti apa dengan suamimu? Bagaimana dengan kerabat-kerabatmu? Kadang-kala kita ini, kalau melihat ada kemungkaran banyak di lingkungan kita ingin semuanya habis. Padahal boleh jadi harus bertahap gitu, nggak bisa semuanya langsung. Tadi yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kesyirikan, itu yang diperbaikin dulu, nanti pindah 2, 3, 4. Dan sebagai seorang istri, layani suamimu dengan baik. Dan minta maaf sama suamimu atas apa yang sudah terjadi. Minta maaf sama dia. Mungkin selama ini engkau merasa ya suaminya yang salah. Sampaikan kepada suamimu, bang, aku minta maaf, aku sedang belajar. Aku sedang belajar, aku ingin jadi lebih baik lagi, yang mungkin ada banyak kesalahan, maka mohon maaf. Seperti itu. Dan kepada lingkungan tadi juga sampaikan, maaf, aku sedang belajar. Aku ingin Islamku ini, Islam seperti yang diamalkan para sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW. Maka jadilah istri yang soleha. Jadilah istri yang memuliakan suami. Berikan pelayanan kepada suami double. Lebih baik daripada sebelum engkau kenal sunnah. Berikan pelayanan yang maksimal kepada suamimu. Kepada kerabat-kerabatmu. Boleh jadi engkau berdakwah sekarang dengan tadi bukan dengan memblokir, tapi dengan akhlak yang mulia, dengan tidak terlalu menggubris ya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Semoga dengan itu mereka faham bahwa sunnah itu indah, bahwa seorang muslimah ketika dia belajar agama, dia menjadi seorang istri yang soleha, yang indah buat suaminya, yang indah buat mertuanya, yang baik kepada tetangga dan kerabat-kerabatnya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita sampai ajal menyebut kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.